Selamat siang Pak. Di kantor Kecamatan Serengan ada yang bisa kami bantu? Ini Pak, saya sama teman saya mau ngurus KTP. Ya. Nggih. Mari silakan saya antar di kantor pelayanan. Oke Pak, monggo. Mari silakan. Oke Pak. Baik. Siang Bu. Mau ngurus KTP Bu? Oh iya, silakan isi buku tamu dulu. Oke. Mari silakan. Oke Bu. Halo warga Solo, saya Ocha dan rekan saya Saskia. kami dari Putra Putri Solo 2022. Nah, sekarang kami sedang berada di Kecamatan Serengan. Bentar, Ca. Kayaknya yang beda nggak sih dari kita masuk Bener tadi? banget nih Sas, tadi begitu kita masuk langsung disambut hangat oleh Linmas dari Kecamatan Serengan. Daripada penasaran, mending kita langsung masuk aja yuk. Iya, ikutin kami. Selamat siang Mas, selamat datang di kantor Kecamatan Serengan. Ada yang bisa dibantu? Ini Pak, kami mau ngurus KTP. Mari silakan. Oke. Baik. Antrian dulu. Iya Pak. Tunggu. Bentar ya Pak. Oke, makasih Pak. Selamat siang, Anda bisa saya bantu, Mbak? Oke, kami mau ngurus KTP Pak. Oke. Sebelumnya perkenalkan Mbak, saya Ocha. Saya Saskia. Saya Agung, Camat Serengan. Ini ada yang disampaikan? Oh iya Pak, ngomong-ngomong tadi begitu saya sama teman saya sampai di sini, kami sedikit terkesan sama pelayanan yang ada di sini karena Linmasnya ternyata begitu hangat ya untuk menyambut masyarakat yang datang ke kemari. Iya, itu merupakan standarisasi setiap kecamatan atau inovasi sendiri, Pak? Untuk yang Linmas melayani, ini merupakan inovasi dari Kecamatan Serengan. Dan kami ingin bagaimana bahwa Linmas ini menunjukkan kearifan lokal yang ada di Kota Surakarta. Jadi tidak berkesan Linmas itu bala sangar itu enggak, tapi kita inginnya ya Linmas itu santun, bagaimana melayani warga masyarakat, enggak biar warga masyarakat itu juga enggak takut datang ke kantor kecamatan. Dan Pak, tadi kan saya sama teman saya juga sempat keliling nih di daerah Serengan ini. Nah, kami ngelihat itu ada beberapa sentral UMKM di daerah Serengan ini. Kira-kira apa sih Pak yang terkenal dari daerah Serengan ini sendiri? ya, betul sekali Mas, karena memang di Serengan ini banyak sekali UMKM yang sentral ya. Jadi kita punya blangkon, shuttlecock, kain perca, canting, dan masih banyak yang lainnya. Dan di sini kami yang terbesar itu blangkon dan shuttlecock. Ya, kalau boleh tahu Bapak, kalau ingin tahu lebih lanjut, bagaimana ya dengan Penjelasannya belangkon? mungkin ya, biar lebih detailnya kami juga bisa tahu. Lebih menariknya kita pindah tempat yuk, biar kita ngobrolnya lebih nyaman gitu. Mas Ocha, Mbak Saskia, gimana tempatnya? Enak kan? Ya, rindang ya? Iya. Ya, ini ada teman-teman saya. Beliau ini Pak Kalis dari Paguyuban UMKM Shuttlecock. Sebelahnya beliau Pak Ananta dari Ketua Paguyuban Pengrajin Blangkon. Dan sebelahnya lagi beliau Pak Yunan selaku Ketua LPMK di Kelurahan Serengan. Nah, beliau inilah yang paham bagaimana UMKM berkembang di Kecamatan Serengan. Dan sebenarnya ini apa berbanding lurus dengan inovasi yang ada di Kecamatan Serengan, karena kita punya selasar baik Serengan menanggulangi pengangguran berbasis UMKM. Nah, mereka lah stakeholder kami. Mungkin saya ingin bertanya untuk lebih lanjutnya tentang bagaimana sih awal mulanya terbentuk usaha-usaha ini. Mungkin bisa dari usaha shuttlecock dulu Bapak. Dulu awalnya untuk di shuttlecock itu sebenarnya kita itu cuma warisan dari para orang tua kami. Jadi dari dulu memang shuttlecock itu pekerjaan di masyarakat, tapi ini sudah ada perkembangan kemajuan dari para pengrajin shuttlecock. Artinya dulu waktu zaman orang tua kami itu masih jadi pekerja, artinya cuma buruh. Terus kemudian ada peningkatan secara pola berpikir, kemudian para buruh itu berpikiran untuk mandiri, berusaha sendiri supaya sedikit demi sedikit nanti bisa akhirnya berkembang seperti ini. Untuk di shuttlecock terbentuknya paguyuban UKM itu kita melihat bahwa dari para pengrajin yang dulunya itu sebagai buruh kok, sekarang sudah berkembang untuk menjadi bermerek sendiri-sendiri.
kita kumpulkan jadi satu, terus kita ketika 2 bulan sekali kita mengadakan pertemuan itu membahas kesulitan apa dan ini harus bagaimana, jangan sampai nanti ada persaingan yang tidak sehat seperti itu. Itu awal mula dari kami membentuk Paguyuban Shuttle Corp dan berkembang sampai saat ini. Kebetulan juga di kecamatan ada program yang Serengan Selaras, itu juga kita mewadahi ketika masyarakat ada yang pengangguran ingin belajar bekerja, itu kita tampung juga difasilitasi dari pihak kecamatan seperti itu. Saya juga ingin bertanya bagaimana awal mulanya terbentuk UMKM Blangkon, karena terkenal sekali ya Blangkon itu sebagai budaya Jawa. Di Paguyuban Blangkon itu awal mulanya kan pada tahun sekitar 60-an itu ada warga di Kampung Potorjayan menjadi abdi dalem di Keraton Surakarta. Karena dia punya kepandian membuat blangkon, terus dia dipercaya untuk membuat blangkon di Keraton Surakarta. Itu namanya Mbah Joyo. Nah, karena dia dipercaya membuat blangkon di keraton, dia kan membuat sendiri walan. Akhirnya mengajari anaknya dan 2 tetangganya, Pak Kaswanto, Pak Jojuli, dan Pak Darso. Itu tahun 60-an. Nah, sekitar tahun 80-an itu kan istilahnya yang memakai blangkon itu bukan di keraton saja, kan masyarakat awan ingin juga seperti di keraton pakai blangkon, terutama pas upacara adat manten itu. Ya. Karena seperti yang disampaikan Pak Kalis tadi kan, karena pesanannya itu kan banyak, akhirnya mereka mempunyai keinginan untuk membuat istilahnya home industri ataupun kerajinan sendiri dari 3 muridnya Pak Joyo tadi. Nah, dari 3 muridnya itu kan mengajak orang-orang di sekitar situ untuk belajar membuat blangkon. Karena pada waktu itu kan juga sulit mencari pekerjaan, akhirnya orang-orang di sekitar situ juga ingin belajar membuat blangkon, menjadi anak buah dari Pak Kaswanto, Pak Jajuli, juga Pak Darso. Sekitar tahun 2000-an itu kan istilahnya dari pariwisata juga digalakkan, dari kegiatan budaya juga digalakkan, kan akhirnya pesanan blangkon juga banyak lagi. Nah, dari murid-muridnya tadi, Pak Jajuli, Pak Kaswanto, Pak Darso tadi akhirnya juga berdiri sendiri. Akhirnya tahun 2005 itu berkembang menjadi sekitar 30 pengrajin di Kampung Potorjayan itu. Nah, tahun 2005 itu kan di Kelurahan Serengan lomba desa. Akhirnya di situ dinobatkan menjadi Kampung Blangkon. Nah, dari Kampung Blangkon itu dari pemerintah kota juga memberi SK Sentra Pengrajin Blangkon. Nah, setelah itu kan banyak lagi yang anak-anak muda maupun ibu-ibu itu kan akhirnya terekrut untuk bekerja. Jadi di situ kalau masih sekolah itu ya mas belajar lah. Jadi kalau lulus sekolah, kalau pengen blangkon ya blangkon, bekerja. Jadi di situ tidak ada istilahnya pengangguran sama sekali. Sekarang ada sekitar 40 pengrajin di situ. Dan sekarang yang jadi permasalahan di situ justru malah kita kekurangan tenaga kerja. Oh, malah kekurangan tenaga kerja. Karena memang kalau di kerajinan itu memang perlu ketekunan, jadi memang sulit untuk cari pekerjaan. Ternyata dari pihak UMKM mengalami kekurangan tenaga kerja. Apa nih solusinya mungkin untuk pihak UMKM sendiri? Lah, itu pertanyaan yang sangat luar biasa. Karena memang kami dari Kecamatan Serengan berusaha mensinkronkan apa yang menjadi kebutuhan UMKM dengan apa yang akan kita jadikan kebijakan. Maka di sini Kecamatan Serengan melakukan inovasi yang namanya Selasar Baik. Jadi saya sebutkan Serengan menanggulangi pengangguran berbasis UMKM, di mana namanya orang bekerja dan pelaku usaha pasti ingin mendapatkan tenaga kerja yang betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, maka di sini warga yang tidak bekerja kita fasilitasi mendaftar di kecamatan, nanti kita magangkan di UMKM dengan lingkungan kerja yang sama dengan situasi kerja yang sebenarnya. Diharapkan warga ini bisa secepatnya beradaptasi dengan lingkungan kerja, baik keahlian dan yang lainnya. Dan maka dengan
dengan keahlian nanti yang dilatih sampai bisa, maka diharapkan nanti dari pihak pelaku UMKM, loh ini pekerja ini ternyata sesuai dengan kebutuhan kami, misalnya gitu, dan nanti bisa langsung direkrut. Jadi kita memfasilitasi dengan metode inovasi seperti ini. Oke, sekarang saya mau tanya nih sama Bapak, bagaimana dari pihak lembaga masyarakat dalam pengembangan UMKM nih Pak? Yang kami kelola selama ini, kebetulan kan di LPMK di tiap-tiap kelurahan kan ada. Nah, kalau di Kelurahan Serengan ini kami berusaha untuk mensupport terutama dari segi permodalan. Istilahnya permodalan yang tidak secara utuh itu enggak, kami hanya bisa mampu sebatas untuk memberikan stimulan permodalan. Nah ini karena di wilayahnya, di bidangnya Pak Kalis itu ada shuttlecock, di bidangnya Pak Ananta itu ada Blangkon, yang kebetulan semuanya sudah ada paguyubannya semua. Nah ini bisa untuk mengajukan program bantuan yang kami kelola itu dana pembangunan kelurahan itu mengajukan sebuah dana permodalan. Nah, dari pihak kami itu hanya bisa sekedar memberikan stimulan, mungkin tidak besar, tapi lumayan untuk dikembangkan dalam paguyuban beliau-beliau ini. Nah, tapi kami juga tidak hanya berhenti di situ. Kami juga memberikan saran bahwa di paguyuban Blangkon dan paguyuban Shuttlecock ini bisa mengajukan bantuan juga ke tingkat kota dengan mengajukan semacam proposal yang bisa kita bantu di situ. Dari segi istilahnya mengetahui LPMK dan kelurahan itu nanti bisa membantu untuk meminta bantuan ke tingkat kota. Dan nanti turunnya bisa juga dititipkan lewat dana pembangunan kelurahan yang berupa hibah khusus. Semacam itu yang bisa kami bantukan untuk memikirkan pengembangan UMKM di wilayah kita. Wah, ternyata cukup sampai di sini nih, keseruan kita di Kecamatan Serengan ini. Ya, bener banget. Dari tadi kita udah jalan-jalan dan juga dengerin cerita dari Bapak Camat dan juga Bapak pelaku UMKM nih tentang Kampung Blangkon dan Shuttlecock. Nah, jadi kalian jangan lupa untuk datang ke sini juga ya. Ya, bener banget. Sampai jumpa juga di perjumpaan kita berikutnya. Saya Ocha. Saya Saskia. Kami pamit undur diri. Salam budaya dan pariwisata.